Selamat pagi, Pagi. Wimits. Hari ini kita ganti sapaan ya. Jadi kalau misalnya Wimits ingin tahu, nanti kita akan tulis di bawah, akan diedit nih siapa yang kira-kira hadir di depan kita. Wimits semua, kita sudah memasuki pertengahan tahun 2026 ya. Dan sekarang sudah masuk bulan 6, jadi siapa yang jadian tanggal 6 bulan 6 2026 kemarin angkat tangan. Kita sudah memasuki pertengahan tahun di mana kita sudah bisa mulai mereview nih kira-kira di tahun 2026 ini excitementnya, hype-nya itu di bidang apa dalam bisnis printing kayak gitu ya. Karena selama ini kan mungkin jersey atau stiker kayak gitu. Tapi kita kali ini akan membawa sebuah inovasi baru yang semoga ini bisa menjadi jawaban dari kebutuhan WIMED semua. Yeah. Nah, kalau untuk di 2026 ini Mbak, kira-kira trennya seperti apa? Secara general dulu aja yang paling rame. Jujur sulit untuk menjawab ini ya sebagai tim marketing di lapangan karena kita semua juga udah tahu ya kondisi di 2026 itu dengan banyaknya kejadian yang ada, terus tidak adanya event khusus, sudah pasti kalau dibilang apa yang lagi tren itu sulit untuk dijawab. Kalau misalkan saya jawab tidak ada pun juga sebenarnya agak lumayan canggung gitu loh. Kepada pemain printing yang mungkin baru mau join di bisnis printing itu kan rasanya kayak wah kok lagi nggak ada peluang nih. Sebenarnya bukan seperti itu. Cuman memang kalau untuk saat ini yang paling masih tetap stabil itu tetap memang di stiker ya. Oke. Seperti itu. Memang karena stiker ini dia itu kebutuhannya itu luas ya WIMED semua. Dari yang kecil sampai yang gede, orang-orang itu butuh branding dan yang paling simpel tuh ditempelin stiker kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada produk tertentu, tinggal tempelin stiker, atau mungkin lagi ada event tertentu, juga banyak pernak-pernik stiker dan merchandise juga banyak di stiker kayak gitu. Yeah. Nah kalau misalnya untuk stiker itu sendiri Mbak, berarti dari dulu sampai sekarang tetap konsisten jadi bisnis yang sebenarnya peluangnya selalu besar gitu ya di market. Betul. Karena memang seperti yang disampaikan tadi, selain memang misalkan ada acara tertentu, event tertentu, promosi untuk brand tertentu, itu untuk end user atau pemakaian yang paling bawah sendiri kelasnya seperti kayak stiker-stiker label UMKM atau segala macam, itu masih tetap berjalan. Karena ya ekonomi kita kan tetap berjalan ya, meskipun mungkin yang di bagian-bagian atas mungkin agak-agak tersendat karena beberapa hal besar yang terjadi saat ini. Tapi kalau untuk yang di kelas standarnya misalkan langsung ke end user, B2C-nya itu sih memang masih banyak pemakaiannya gitu. Oke, jadi WIMED semua sekarang tanggal berapa di tempat WIMED? Karena kita mungkin beda zona waktu, silahkan update di kolom komen sudah berapa harga rupiah. 1 USD udah berapa rupiah ya WIMED semua kalau hari Dan ini sudah berapa kali di info harga naik, udah gitu aja ya. Iya, jadi siapa di sini pemain printing yang mungkin sudah dihubungi sama tim media tinta dari Wujud Unggul, Pak maaf ini kita lagi ada kenaikan gitu ya. Karena memang kita tetap berusaha untuk menjaga kualitas produk yang kita berikan, tapi kita juga harus adjusting, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia, WIMED semua. Sekali. Nah kita kalau bisa diupayakan untuk nggak naik ya nggak naik, tapi kalau ada yang naik itu wah itu sudah kita berupaya semaksimal banget seperti itu. Nah Mbak sebenarnya dari Wujud Unggul nih melihat harga naik di mana-mana dan ini sudah ada kemungkinan inflasi yang sebenarnya sudah mulai terjadi di beberapa sektor gitu ya. Betul. Dari Wujud Unggul sendiri sebagai produk spesialis apa yang berusaha untuk dihadirkan pada momen seperti ini terutama di bisnis printing nih Mbak? Kalau untuk Wujud Unggul sendiri, kita sih berusaha memberikan yang terbaik. Mulai dari ya kalau memang misalkan harga ternyata masih bisa kita untuk bantu untuk tekan dengan harga lama atau sebagainya. Karena kami masih memiliki buffer stok yang lumayan cukup untuk beberapa bulan ke depan gitu. Biasanya kita masih tetap menggunakan harga lama. Terus opsional lain kita pastinya memberikan opsi barang yang sejenis dengan mungkin ada perbedaan harga, spek yang mirip lah seperti itu. Oke, jadi untuk sekarang itu karena memang di kita itu punya banyak gudang, Betul. kita selama ini selalu mastiin stok kita aman karena memang kenapa stok kita selalu aman? Karena kadang-kadang itu ada customer yang tiba-tiba butuh A, butuh B, butuh C dalam kondisi yang besar. Betul. Dan ternyata itu ngaruh juga di momen seperti sekarang, di mana apa-apa udah naik, tapi karena untungnya stok kita yang kemarin juga masih ada, selama beberapa bulan ke depan sebaiknya WIMED segera order. Karena ini kita lagi ngabisin stok yang bisa kita padetin ya untuk harganya. Untuk next ini ada kemungkinan kita juga akan kenaikan harga WIMED semua. Jadi kalau misalnya lagi mau adaptasi dengan gonjang-ganjing ekonomi Indonesia, bisa langsung order sekarang segala kebutuhannya. Terutama di bidang apa Mbak? Stok semuanya apa ya, jujur, semuanya. Ya? Jadi kalau
dari kami tim marketing sebenarnya kami tuh nggak kurang-kurang untuk mengingatkan WU Match, dan kami juga dibantu untuk mohon lebih aware lagi dengan keadaan stok barang yang ada di workshop kalian. Kalau misalkan kami menyampaikan untuk bantu untuk sediakan buffer stok di workshop lebih banyak, sebenarnya bukan karena kami meminta untuk kalian order lebih banyak, tapi dengan kondisi yang ada sekarang sebenarnya itu termasuk salah satu trik yang kita bantu untuk kalian supaya tetap dapat harga yang masih stabil. Supaya apa? Kadang kan gini, di kita itu harga mau nggak mau kan ngikutin dengan yang kondisi global. Betul. Tapi jujur WU Match pun akan susah menaikkan harga jual mereka ke produsennya. Betul, kayak ke gitu. customer Jadi itu langsung ya? iya, jadi kasihan juga. Kita juga nggak mau kalau misalkan kalian harus menekan margin kalian seperti itu. Kita juga berusaha membantu ngasih antisipasi sebisa mungkin lah seperti itu. Oke, wow. Ini kita selama beberapa menit awal lumayan banyak membahas tentang kondisi ekonomi semua. Iya. Karena meskipun kita nggak pakai dolar, tapi dolar ngaruh kepada ekonomi ya. Iya, kebetulan kita orang desa ya. Iya, saya orang desa tapi ngaruh nih. Wiwit gimana dong? Jadi, Wiwit semua, kembali lagi friendly reminder untuk satu, ngecek kondisi stok, dua, melihat potensi ke depan nanti produksinya seperti apa, tiga, kalau bisa segera ditambahin stoknya, bisa segera langsung hubungi produk spesialis kami, baik itu dari segi bahan, kemudian juga kebutuhan teknisi dan juga printer, karena ini akan, kita nggak tahu setengah tahun ke depan lagi seperti apa, Wiwit semua. Minggu depan, bulan depan pun kita nggak akan tahu seperti apa. Kita Sebenarnya bukan nakut-nakutin ya, Iya, benar. cuma memang kondisinya benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Iya, ini setengah tahun menggugupkan gitu ya. Jangankan di kondisi ekonomi, kemarin aja habis gempa besar WMN semua. Jadi ini banyak sekali aspek yang membuat kita kayak wah, ini kita harus baik ibadah sih. Ini lebih chaos daripada kita bangkit daripada COVID kemarin ya. Itu benar-benar karena COVID kemarin mungkin kita hanya membangkitkan bagaimana pasar kembali tumbuh. Saat ini itu sebenarnya pasar bisa tumbuh, tapi dengan kondisi tekanan global, ekonomi segala macamnya yang tidak baik-baik aja, semuanya pun sedang berusaha untuk ngerem semuanya. Tapi kan gini, kita boleh ngerem dari sisi pengeluaran segala macam. Tapi kalau memang produk atau item tersebut yang kita butuhkan rutin, apalagi dalam perputaran bisnis yang mengenai tentang untuk proses produksi, rasanya itu perlu dipertimbangkan kembali kalau mau ngerem-ngerem daripada nanti tiba-tiba semuanya sudah naik berkali-kali lipat tanpa pertimbangan, karena kita sounding ke customer untuk harga baru pun itu bukan hal yang mudah juga gitu. Oke. Ini kami hanya memberikan mungkin friendly reminder ya, pokoknya kepada WMH kebutuhannya seperti apa. Karena kadang-kadang itu takutnya misalnya nih kita udah punya stok kita punya misalnya ada 10 customer yang selalu rutin ambil gede, terus 9-nya ini udah ikutan, wah oke, saya akan dengan stok banyak, satunya ini kehabisan stok misalnya, dan akhirnya dapat produk baru, terus kayak Mbak kemarin katanya masih banyak. Ini kejar-kejaran semuanya. Betul. Jadi takutnya WMH itu yang tidak bisa bersaing dengan pasar luarnya. Karena gini kan beberapa workshop mungkin mau nyetok. Jadi dia bisa untuk beberapa bulan ke depan masih bisa untuk harga lama. Karena apa? Dia masih punya stok bahan harga lama tuh. Jadi dia masih bisa kasih harga masih bagus seperti itu. Tapi kalau misalkan WMH tidak menyediakan buffer stok lebih dari biasanya, terus tiba-tiba order harga sudah baru, mau nggak mau kan harga ke end user kan langsung harga baru juga kan. Nah itu biasanya jadi pengaruh juga, kayak Mbak yang lain loh, perintingan lain belum naik, tapi kok harga udah baru semua ya? Ya itu mungkin karena mereka pakai strategi masih menggunakan buffer stoknya dia yang memang harga-harga lama itu, seperti itu. Betul. Nah, sekarang nih Mbak, karena kita mungkin dari media tinta itu banyak sekali ya produk kita. Ada media seperti paper-paper, kalau misalnya WMH sering dengar dari paper sticker, paper sublim dan segala macam. Dan kita juga selalu menyediakan tinta di semua segmen printing. Betul. Nah, dari Ucu Tunggul sendiri, apakah ada inovasi nih Mbak untuk menghadapi, jadi support gitu ya untuk customer kita dalam menghadapi situasi yang tidak pasti gini ekonominya, tapi tetap menghadirkan barang yang berkualitas? Betul, ada dong gitu. Jadi yang utama, karena yang paling umum dan paling bisa dibilang paling banyak ya penggunanya itu adalah printing di outdoor printing, dan garment tekstilnya di sublim. Jadi untuk saat ini kita kebetulan support untuk opsional baru di tinta.
Oke, jadi Women's mungkin bisa melihat juga ya di belakang kita dan di beberapa konten kita selama beberapa waktu terakhir ini, Wujud Unggul ini memang hadir dengan inovasi tidak hanya kantor baru di Banjarmasin, tidak hanya dengan berbagai, tidak hanya support Snaps gitu ya untuk foto booth AI yang inovasinya ini sangat masif juga gitu, tapi kita juga menghadirkan tinta baru. Jadi Betul. memang kita dari segala sisi, segala segmen itu tetap berusaha untuk up to date kebutuhannya seperti apa nih, kemudian juga trennya seperti apa supaya kita ngikutin terus. Iya. Terutama dengan kondisi ekonomi yang sekarang, kita paham kalau misalnya orang bilang ada harga, ada kualitas, seperti itu ya. Tapi kita berusaha hadir dengan semua produk kita, baik itu yang untuk kelas ekonomis maupun premium itu tetap berkualitas, kayak gitu. Nah, untuk produk kita ini ada produk apa aja nih, Mbak? Kita punya 2 brand dengan 2 kategori produk juga, yaitu yang pertama adalah Nexora, brand kita yang pertama itu ada variasinya di tinta outdoor. 512i 30pl ya, itu yang paling standar yang biasa digunakan di printing semuanya yang paling umum itu. Terus yang kedua kita ada merek Aegis, itu ada di 2 kategori, di tinta sublim dan tinta outdoor juga. Itu. Jadi memang kita melihat untuk peluangnya itu berarti memang gede itu banyak kebutuhan di outdoor ya Mbak ya? Betul, outdoor dan sublim memang. Outdoor dan sublim, betul. Orang-orang sekarang pada pakai jersey ya, semua, dan orang-orang juga tetap butuh untuk memasang iklan brand mereka dari segala jenis, apakah itu jasa atau produk, di billboard misalnya. Ataupun mungkin di media-media banner outdoor, kita event juga selalu pakai banner kemana-mana seperti itu. Jadi memang kebutuhan ini selalu tinggi dan kita hadir di situ. Betul. Nah, untuk Nexora ini dan Aegis itu kan sama-sama ada tinta outdoornya juga, ada tinta sublimnya juga. Itu bagaimana kita mengklasifikasikan ini untuk siapa dan ini untuk siapa gitu? Jadi kalau untuk Aegis hanya ada di untuk Nexora hanya ada di tinta outdoor aja ya. Dan untuk segmennya sebenarnya pasti WUMED sudah paham dimana kenapa kita menyediakan ada 2 brand untuk tinta outdoornya gitu, karena memang ada klasmen pastinya tentang kualitas dan harga ya. Itu kan secara nggak langsung memang berbanding lurus sebenarnya gitu loh. Kalau memang dari sisi premiumnya kita ada di tinta outdoor Nexora. Kalau untuk segi yang lebih ekonomis, yang harganya lebih terjangkau tapi dengan kualitas yang bagus juga, kita ada di tinta outdoor Aegis. Jadi kalau misalnya, Mbak saya ini memang mungkin kelasnya itu untuk yang korporat misalnya seperti itu, kita mungkin akan arahkan untuk menggunakan Nexora berarti. Betul sekali. Jadi kalau Nexora ini kualitasnya memang lebih premium, seperti itu. Nah kalau misalnya kebutuhannya, ini memang kebutuhan untuk yang temporer aja, beberapa waktu aja, itu kita akan arahkan ke Aegis gitu. Untuk warnanya ada warna apa aja nih Mbak dari tintanya? Warnanya reguler ya, seperti pada umumnya CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. Jadi pada dasarnya kita menyediakan warna sesuai kebutuhan dasar nih. Kita lihat dulu kira-kira pada inovasi baru kita ini apakah ada kebutuhan warna lain. Nanti kalau misalnya, Mbak hadirkan dong warna-warna stabilo, saya mau nyetak jersey yang stabilo nih, kayak gitu. Nanti kita hadirkan juga bisa mengembangkan ke warna-warna flow untuk di kedepannya, kayak gitu ya Mbak ya. Iya, banyak-banyak request aja, siapa tahu diiyain gitu kan ya. Betul. Jadi WMITS bisa melihat bagaimana nanti tinta ini bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk tinta-tinta ini apakah sudah dicoba oleh beberapa customer kita atau seperti apa Mbak? Tentu pastinya sebelum kita pasarkan di umum ya, kita sudah coba duluan di beberapa customer kita yang memang berkenan untuk kita ajak untuk kolaborasi untuk mencoba tinta-tinta yang kita develop baru gini. Dan untuk sekali lagi untuk tintanya ini ukurannya seperti biasa ya, kalau untuk outdoor ya per 5 liter, kalau untuk sublim per 1 liter. Jadi ini di sini ada 3 sampel, 3 sampel tinta dari bentuk ukuran. Ini untuk Aegis yang solvent, ini Nexora yang solvent, dan untuk yang 1 liter ini ada di Aegis yang sublim seperti itu. Nah, ini Wemet bisa lihat di sini. Kita juga masih berinovasi baru. Nanti kalau Wemet sudah pakai dan Mbak, saya rasa ini butuh dikembangkan dari sisi ini. Kami sangat terbuka untuk segala masukan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan di lapangan kayak gimana nih. Karena Wemet yang paling tahu. Jadi kalau misalnya nanti Mbak, saya rasa tinta ini butuh misalnya ditingkatkan dari segi warna black misalnya, butuh yang HDK, atau misalnya dari sisi sublim butuh penambahan tadi warna-warna stabilo seperti itu. Kami terbuka gitu ya Mbak ya. Sejauh ini apakah kedua tinta ini memenuhi kebutuhan dari customer yang sudah mencoba, atau ada feedback yang ini memang yang dicari sih seperti itu Mbak?
Alhamdulillahnya sampai detik ini sudah memenuhi ya. Karena Oke. kan selain dengan tintanya yang memang kita develop baru dan memang produk baru, itu kita kan juga disupport dengan ICC profile dari teknisi-teknisi wujud unggul. Oke. Gitu. Jadi untuk misalkan perihal warna, sebenarnya kalau perihal warna itu sangat-sangat mudah ya, karena apa? Kita dibantu sama teknisi wujud unggul dengan ICC profile yang mereka punya beberapa settingan ICC profile. Biasanya sih jarang sih ya kalau nggak dapet, itu pasti warnanya biasanya pasti akan dapet sih. Bahkan jauh lebih baik dari profile yang sebelumnya, karena kan pasti ada pembaruan seperti itu. Ini poin yang penting karena biasanya orang kalau kita ngeluarin tinta baru mereka pasti ada takut, Mbak gimana nanti kalau pakai ini warnanya beda nih Mbak, Betul. warnanya misalnya kurang stand out, warnanya kurang gini. Berarti memang dengan kita menghadirkan tinta ini kita nggak jual lepas ya Mbak ya? Ya, nggak jual lepas. Kita memberikan opsional kepada customer apabila mau dibantu ICC ulang. Tapi Oke. kalau memang misalkan ternyata nih kan kadang ada customer juga yang masih mungkin penasaran. Gimana kalau misalkan pakai ICC yang lama gitu. Biasanya memang kita dari awal pertama ganti itu kita pakaikan dengan ICC profile yang lama. Tapi kalau ternyata memang hasilnya ternyata minta yang lebih baik, biasanya akan kita sarankan pakai ICC yang baru seperti itu. Oke, jadi yang pasti kita ini nggak pernah jual lepas produk apapun ya WMet semua, dari media tinta sampai ke printer, bahkan juga produk-produk pendukung lainnya gitu ya Mbak ya. Karena kita Wujud Unggul ini dikenal dengan nomor 1 teknisinya, after sales kita. Di tempat lain mungkin bisa menjual produk yang sama, tapi hasilnya pasti beda WMet semua. Karena di Wujud Unggul sendiri teknisi kita ini ada puluhan teknisi, sudah terbang ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri WMet semua ya. Bahkan kemarin itu ada katanya request dari luar Indonesia seperti itu untuk menghadirkan teknisi, dan dari kita, teknisi kita itu semuanya juga sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, wah ini saya fokusnya misalnya daerah mana, pasti kita kunjungi. Jadi WMet nggak perlu takut. Kadang itu orang shifting tinta itu hal yang cukup riskan, karena itu ngaruh tidak hanya ke kualitas warna, tapi itu juga kadang itu kan ke kesehatan printernya ya Mbak ya. Betul, apalagi sebenarnya gini, kenapa kita kan juga sebenarnya memberikan develop baru untuk tinta-tinta ini sebenarnya permintaan dari WMet juga. Dan kenapa kita mempertimbangkan untuk mendulukan untuk develop baru adalah tinta outdoor dan sublim, karena itu juga yang paling mudah, bisa dibilang mudah. Karena apa? Lebih untuk misalkan WMet nih yang luar pulau, terkadang kan kalau memang misalkan harus datengin teknisi gitu kan pertimbangannya juga banyak. Betul. Terkadang tanpa mereka harus didatengin teknisi langsung ke workshop, hanya dipandu by video call aja untuk pergantian tintanya, itu mereka pun bisa melakukannya sendiri. Oke, betul. Jadi memang kita berusaha mencari alternatif yang paling mudah bagi WMet juga, sama kita juga supaya koordinasinya gampang. Betul. Gitu. Karena memang pada saat kita jualan barang apapun itu brandnya gitu loh, memang harus disertai dengan pelayanan gitu. Betul, karena itu hal pertama yang kita jual ya. Betul. Hal pertama yang akan dibutuhkan gitu sama customer, karena kadang misal dari si produk spesialis, apakah produk spesialisnya ini membantu atau tidak dalam ketika konsultasi. Kita punya banyak sekali produk, contohnya Nexora dengan Aegis. Ada yang premium, ada yang ekonomis seperti itu ya. Kalau kita cuma fokus pada apa yang kita kejar, kita mungkin akan langsung Nexora aja Mbak. Tapi ternyata customer kita butuhnya itu skalanya berbeda. Masih kayaknya saya sebenarnya butuhnya Aegis gitu. Nah, makanya dari customer kita sendiri, kita kan sering ketemu customer baik dari misalnya secara online seperti ini, atau mungkin ketika SPE momen yang besar sekali, ataupun ketika kita turun langsung visit seperti itu ya. Customer kita itu salah satu yang disukai dan juga membuat jadi loyal customer itu karena produk spesialis kita itu terpercaya. Informatif memang harus ya. Betul. Jadi butuh apanya itu ya disarankan sesuai kebutuhan. Jadi bukan yang karena produk spesialis butuh omset misalnya kayak gitu, wah jualnya mahal aja. Tapi memang kita selalu arahkan untuk kebutuhannya mana. Betul. Biar nanti mereka juga ngejarnya nggak kesulitan gitu ya. Dan untuk WMet sebenarnya input apapun yang kalian berikan, kita juga mungkin memang secara tidak langsung kadang nggak kayak misalkan WMet ada input ke kami bisa lakukan saat itu juga. Karena kan kami perlu pertimbangan banyak ya. Tidak bisa hanya tiba-tiba develop produk baru terus jual. Kita kan juga harus ngecek apakah ini memiliki kualitas yang oke gitu. Karena kita kan balik lagi, kita tidak jual putus, kita jual beserta pelayanannya. Kalau memang misalkan sampai mengecewakan, itu juga bukan bagian dari visi misi kita sendiri kayak gitu. Betul. Oke, jadi kan biasanya tuh
memang customer kita itu ada hal-hal yang disukai dari layanan Wujud Unggul adalah teknisi. Kadang misalnya di luar jam kerja, ditelepon, Mas ini printer saya kenapa nih? Saya tadi ngeprint biasa aja, sekarang ada masalah. Dibantu sama teknisi by phone, seperti itu. Kalau yang cukup jauh ya, dari head office dan juga branch offices kita. Nah, kalau untuk produk spesialis nih Mbak, apakah pernah ada customer yang, Mbak ternyata bahan saya habis, saya besok mau produksi banyak gitu, saya mau dikirim besok segini, pernah nggak Mbak? Kalau itu sih pernah sering ya gini. Cuma kan kalau misalkan ada pembeda nih, kalau memang misalkan customer hanya WA untuk order, biasanya saya akan bales di jam kerjanya. Oke. Tapi kalau ternyata customer WA itu untuk sharing, pasti kalau memang misalkan kemungkinan untuk dijawab saat itu juga ya pasti akan kita jawab. Oke. Gitu. Jadi balik lagi ke urgensi pesan yang masuk gitu. Karena apa? Kadang kan kalau misalkan customer butuh sharing, misalkan ada komplain atau apa, mereka kan butuh informasi yang cepat. Nah, kita juga harus lebih pas respon meskipun itu di luar jam kerja. Tapi kalau hanya sekedar order aja, ya terkadang kita bisa balas di keesokan harinya aja gitu. Apakah pernah di tengah malam ditelepon customer gitu? Ya pernah dong gitu. Bahkan kadang saya juga kan kadang udah tidur tuh, misalkan customer WA, ternyata setelah WA itu kan kita kadang kebangun, ya udah WA-an dini hari sama customer gitu. Ya udah memang hal-hal seperti itu biasa terjadi dan kita pun tidak merasa terganggu. Ya balik lagi ya tergantung bagaimana dengan customernya seperti itu. Kita sebenarnya memberikan feedback sama dengan bagaimana customer saling menjaga, menghormati satu sama lain aja. Iya betul. Karena kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena pasti ada 1-2 orang yang punya niat-niat kurang baik karena WA-nya di dini hari seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa kebaca kok sama marketing. Oh emang ada yang kayak gitu ya? Ada dong, itu sudah pasti ada. Makanya kenapa saya menekankan bahwa kita harus saling menghormati aja. Dan kita bisa baca kok kan dari chatnya gitu. Ini memang yang orang ini lagi iseng atau memang benar-benar butuh untuk kontak kita seperti itu. Itu bisa bisa kebaca dan itu memang ada. Terutama jika marketingnya perempuan. Kalau laki-laki mungkin itu bebas ya gitu. Seperti itu sih. Ternyata itu hal yang pernah terjadi juga ya? Iya, hal-hal tidak mengenakan juga itu pasti ya terjadi juga sih. Karena ya ngapain ya nge-chat subuh-subuh ya? Karena pikir ngapain malam-malam tidur. Karena ada loh yang sengaja selalu kan gini, ada memang beberapa WUMS itu kan pelanggan itu kan dia WA ya siang WA malam itu kan kita wajar. Kita bisa melihat bahwa itu adalah kewajaran gitu. Tapi ada kalanya WA itu kenapa harus selalu dini hari? Dan selalu telepon berkali-kali. Apakah kamu tidak bisa melihat jam gitu? Secara logika sih kita seperti itu. Tapi ya itu hanya 1 banding 10.000 ya. Tapi ada gitu. Oh ya kita balik lagi ke ke produk knowledge aja. Betul. Jadi memang untuk produk kita ini WMED semua hadirnya ini berdasarkan tadi input-input baik itu yang masuk siang hari, malam hari ataupun dini hari. Asalkan memang sesuai kebutuhan ya. Misalnya Mbak atau misalnya nih orang habis tahajud misalnya, Mbak saya tiba-tiba saat tahajud tadi terfikir gitu. Gimana kalau Wujud Unggul bisa menghadirkan saya maunya kualitasnya kayak yang tinta ini, tapi harganya segini Mbak, bisa nggak kayak gitu? Bisa dong. Jadi sebenarnya gini, termasuk apa yang kita develop baru ini tinta Nexora dan Aegis ini, yang utama memang tidak hanya bisa support untuk mesin yang Wujud Unggul jual ya. Jadi meskipun mesin-mesin yang di luar merek atau brand yang dijual Wujud Unggul bisa juga menggunakan mesin ini. Bahkan kita memang sebenarnya terfokus untuk WUMEDS yang punya mesin. Kadang kan kalau untuk mesin outdoor saat ini kan banyak banget tuh mesin-mesin mungkin kalau mau ngejar produksi yang lebih murah dan hanya untuk memang kejar-kejaran aja bukan untuk kualitas. Biasanya mereka juga ada yang menggunakan mesin-mesin rekondisi. Yang dimana mesin-mesin rekondisi itu kan jauh lebih bisa dibilang tuh memang hanya untuk kejar-kejaran aja, banting-bantingan harga aja, betul. Untuk mesin-mesin rakitan, nah kita juga bisa support. Makanya kenapa kita menyediakan 2 kategori tinta seperti itu. Jadi ini perlakuannya sama dengan produk yang lain ya? Betul. Kalau misalnya saya udah punya printer nih Mbak, belinya di tempat B misalnya, tapi saya rasa butuh nih Aegis atau Nexora, bisa? Bisa. Nah, untuk teknisi kita, kalau misalnya mereka mau shifting tinta ke Aegis atau Nexora, apakah kita support juga untuk IC profiling meskipun mesinnya dari luar?
Tentu saja. Itu Tetap memang yang sedang kita usahakan saat ini, yaitu kita support tidak hanya untuk mesin yang dari kita jual aja. Oke. Jadi mesin yang bukan ambil dari Wujud Unggul pun kita bisa support asal pembelian bahan consumable semuanya dari Wujud Unggul. Betul, Seperti itu. betul. Dan saya tekankan lagi untuk Aegis dan Nexora Outdoor ini untuk 512i 30 PL. Terus kalau untuk Aegis yang Sublime sebenarnya utamanya kita untuk printer dengan print head i3200, tapi untuk print head yang misalkan masih punya mesin lama dengan print head i1600 itu pun masih bisa. Bisa ya? Masih bisa diatur. Oke. Jadi 15 untuk teman-teman mungkin yang kayak wah itu 512i apa nih? 30 PL apa? 512i Iya. itu untuk print headnya ya, Mbak ya? Print headnya Print betul. headnya i3200, i1600 juga jenis print head pada print printer headnya. yang dimiliki. Betul. Kayak gitu. Jadi kadang kan printnya beda-beda kayak gitu ya. 30 picoliter itu ngaruhnya ke detail ya, Mbak ya? Ke detail karena memang kalau untuk outdoor itu kan pasti kan jarak jauh ya. Betul. Jadi makanya 30 PL itu sudah paling oke, Oke. udah aman gitu loh. Dan satu hal lagi kenapa disebut tinta outdoor, pasti karena ada alasannya, sebab akibatnya gitu. Karena kalau untuk tinta outdoor seperti yang kita tahu memiliki aroma yang lumayan menyengat dibanding tinta-tinta lainnya seperti itu. Oke. Makanya diperuntukkan untuk penempatan outdoor saja. Karena kalau untuk penempatan indoor biasanya kita sarankan ya untuk Ecosolvent. mesin ecosolvent aja gitu. Betul. Jadi ini salah satu poin edukasi juga ya untuk WMIT semua. Mungkin pernah dengar, saya pernah dengar Mbak tinta solvent sama ecosolvent. Bedanya apa ya? Kayak gitu. Solvent itu berarti untuk outdoor. Untuk outdoor. Dari detailnya itu dia berbeda dengan indoor ya. Indoor, betul, beda. Karena penggunaannya di billboard gede, di banner-banner depan toko, depan warung seperti itu. Dan itu kan akan besar, desainnya akan besar. Jadi nggak harus dilihatin deket gini WMIT semua dari jarak pandang berapa meter. Dan karena penggunaannya dia outdoor, kemungkinan dia akan berbau. Betul. Nah, kalau untuk ecosolvent, kita juga punya produk ecosolvent ya tinta dari banyak sekali brand. Itu untuk penggunaan indoor. Kenapa di indoor itu butuh yang detail? Karena kayak gini, stiker di belakang kita. Kita akan melihat langsung dalam jarak pandang yang dekat. Kadang juga ada tulisan-tulisan, kadang juga stiker-stiker untuk branding label seperti itu dan butuh informasi dari misalnya komposisi bahan atau mungkin hal seperti itu. Jadi itu picoliternya lebih kecil lagi. Betul, karena memang beberapa spek bahannya kan pasti ukurannya juga lebih kecil. Kalau misalkan outdoor kan mungkin kita 2,2 meter, 2,6 meter, 2,8, 3,2 bahkan sekarang ada yang sampai 5,1 meter seperti itu. Nah kalau untuk indoor sendiri kan paling ya hanya di 0,9, 1 meter, 1,2 dan maksimal itu ada di 1,5. Memang ada perbedaan segmen, makanya kenapa WUMED kan juga kadang di satu workshop itu punya beberapa mesin nih, banyak banget mesin. Karena memang punya klasifikasi kategori kebutuhan masing-masing. Betul. Gitu. Untuk di awal mungkin memang kita arahkan kalau baru mulai bisnis printing mau ke arah mana nih Pak? Mau ke outdoor atau ke indoor? Nah untuk yang punya banyak jenis mesin bahkan punya mesin A3 juga mungkin itu memang sudah berdiri lama ya Mbak ya? Dan punya market di semua jenis tadi. Dari label-label A3, kemudian dari indoor dan bahkan outdoor sudah punya customer loyalnya masing-masing yang bikin dia akhirnya berani invest untuk banyak segmen di digital printing. Jadi gitu. Jadi memang setiap segmen, terutama misalnya tadi kita bahas digital printing itu semua punya market. Betul. Semua punya market. Dari A3, wah ini saya punyanya printer A3 kayaknya mungkin misalnya orang awam ya, kayaknya melihat orang dengan bisnis stiker A3 profitnya lebih kecil daripada yang punya profit outdoor, karena outdoor sekalian gede, padahal nggak gitu ya Mbak ya? Nggak gitu, karena jujur pertimbangannya banyak kalau harus disebutkan lumayan rumit sih. Mungkin kalau mau ini bisa ya langsung aja DM atau apa, jadi bisa langsung sama produk spesialis masing-masing yang sudah dikenal. Gitu. Betul. Karena memang punya market masing-masing. Nah selain dari outdoor, tadi kita ingatkan lagi kita punya tinta yang mungil ini 1 liter ya WMIT semua. Ini untuk Sublime. Sublime, betul. Tinta Sublime. Nah ini Max HD, wow ini untuk Epson i3200, print head 3200 dan DX5, DX7. DX7 bisa. Iya DX7 juga bisa nih. Nah ini untuk printer ini kenapa tintanya kenapa kita hadirkan tinta untuk Sublime juga Mbak? Selain tadi memang lagi hype tuh. Ya. Tentunya pasti karena ada permintaan dari tim-tim produksi ya. Mengenai mungkin kayak bisa nggak ya ada tinta yang harganya lebih bisa ditekan tapi dengan kualitas yang sama bagusnya gitu. Itu pertimbangan kita sih kenapa kita menghadirkan, selain karena memang kebutuhannya memang lumayan banyak. Jadi masih
untuk kita produksi, kan kita pada saat develop ini kan pasti ada minimal produksi juga ya, dan kebutuhannya itu memang masih mencukupi gitu loh. Seperti yang disebutkan, untuk tinta Sublime ini bisa untuk printhead i3200, i1600, DX5 dan DX7. Mungkin kalau sekarang umumnya untuk mesin-mesin baru adalah printheadnya i3200. Betul, paling familiar ya. Betul, tapi kalau untuk mesin lama itu termasuk kayak DX5, DX7 itu kan sudah mesin lama, biasanya bisa dibilang udah mesin udah BEP udah pasti. Kalau Sublime tuh jujur cepet ya BEP-nya gitu. Jadi mereka udah mulai berani untuk kayak rombak tinta nih apa segala macam. Itu biasanya akhirnya mencoba opsional tinta-tinta dengan brand yang lain. Dan balik lagi kita tetap support untuk teknisinya kalau memang dibutuhkan untuk minta bantuan ICC profile. Seperti itu. Jadi yang pasti WMH semua mau beli tinta outdoor, mau beli tinta Sublime, mau beli Aegis atau Nexora, kami support semuanya gitu. Jangan sampai mikir, jangan-jangan ini kalau beli Nexora aja nih kayak gitu. Iya. Bentar, ada minimal order nggak Mbak untuk dapat itu? Oh iya pasti satu set sih. Satu set. Itu bisa ditanyain aja. Iya. Jadiin pertanyaan. Nah, kalau misalnya nih Mbak, saya adalah pengusaha yang selama ini sudah pakai tinta outdoor Lain ya, merek lain ya. brand lain. Enggak seperti brand. Ya, jadi kalau misalnya lagi mau mau pakai Nexora gitu. Iya. Karena kelas saya ini yang pakai ini misalnya yang pakai itu pengusaha-pengusaha besar, billboard pasang gede itu. Nah, itu kira-kira apakah saya bisa tes satu aja atau seperti apa untuk dapat layanan IC profile dari WU? Karena saya juga mau nyari itunya nih Mbak, nyari IC profile WU-nya Mbak. Oke, jadi kalau memang misalkan memang mau disupport untuk ICC profile dari WU sudah pasti satu set ya, udah pasti tinta satu set CMYK. Kalau memang ternyata biasanya gini, ada nih WU Match kayak Mbak, aku tuh mau ganti tintanya wujud unggul yang baru nih Nexora misalkan. Tapi tintaku yang baru habis yang cyan dan magenta, bagaimana gitu. Biasanya kita akan sampaikan gini, oh iya Bu untuk tinta yang lainnya sebenarnya pilihannya ada di Ibu sih. Ibu mau kuras yang tinta ini sekalian, maksudnya yang ada mau dibuang aja, atau kalau memang mau dimaksimalkan masih mau dipakai, ya untuk sementara ganti memang sudah misalkan 2 warna duluan nih cyan magenta yang sudah diganti dengan tinta Nexora. Tapi biasanya kita sarankan untuk pada saat ICC profile itu sudah pakai tinta Nexora semua gitu loh. Jadi biasanya udah dipakein dulu tapi masih jalan dulu dengan ICC profile yang lama. Nanti apabila tinta CMYK-nya sudah habis semua, sudah pakai tinta Nexora yang baru semua, baru tuh di ICC profile. Sama WU. Betul, supaya apa? Sebenarnya supaya memudahkan aja sih, supaya nggak bolak-balik ICC profile juga kan. Karena kan gini, kalau memang Surabaya mungkin itu mudah ya. Itu mudah karena kan biasanya WUMS tidak perlu dikenakan biaya transportasi, akomodasi seperti itu. Tapi kan kalau luar kota, luar pulau, daripada harus bolak-balik datengin teknisi untuk akomodasi seperti itu, ya kita sarankan langsung satu set gitu. Oke. Apakah bisa Mbak? Tadi kan misalnya habis cyan magenta. Berarti cyan magenta. Yellow black-nya. Yellow black-nya masih tinta lama. Ya. Terus duanya ini dimasukin tinta baru, beda-beda brand kayak gitu. Masih bisa kok, aman kok. Asal memang misalkan kan yang cyan sama magenta udah habis duluan, itu kan pasti udah dikuras duluan, baru dituang tinta baru. Terus yang sisanya ngabisin tinta yang lama itu bisa. Karena gini, ada banyak pertimbangan. Kenapa kita bilang bisa atau bukan tidak bisa? Pasti bisa. Cuman memang gini, kita tanyakan dulu biasanya ke WUMS, apakah ini sedang mengerjakan project? Terus yang kedua, apakah ini adalah produk yang repeat order? Karena kenapa dua hal ini penting? Karena satu, kalau sedang mengerjakan project, berarti kan harus sama semua hasilnya. Karena biasanya ada perbedaan tinta dengan perbedaan brand, itu pasti ada perbedaan satu tingkat warna. Jadi kalau memang misalkan lagi ngerjain project, kita sarankan harus pakai tinta seperti yang sebelumnya dulu semua. Seperti itu. Karena apa? Supaya tidak ada perbedaan. Terus kalau memang misalkan ini produk repeat order, biasanya kita juga sama, harus bisa mungkin gantinya bareng-bareng aja. Supaya kalau repeat order kan berarti kan bisa nih memungkinkan untuk di head to head kan antara loh. Ini kemarin yang sini seperti ini yang sekarang kok beda kayak gitu. Tapi kalau memang ternyata itu produksi yang memang hanya harian, yang setiap harinya berganti, itu biasanya malah summer tuh udah nggak minta ICC profile.
Karena kan jalan terus kan, Iya, betul. seperti itu, kayak gitu sih. Oke, jadi semua ini bahkan untuk kebutuhan teknisi pun semuanya sesuai kebutuhan ya Mbak ya? Sesuai kebutuhan, Sesuai kebutuhan. gitu. Karena memang kan ada banyak case ya gitu. Seperti yang tadi kalau memang ternyata jalan terus, apalagi WUMES misalkan sudah main di digital printing sudah lama nih bertahun-tahun. Bahkan mereka tuh sudah bisa ngulik sendiri harus seperti apa Oke. gitu. Mungkin Jadi itu operatornya juga udah paham tuh. betul, itu juga lumayan memudahkan untuk kami gitu loh. Jadi yang penting kita hanya memastikan bahwa tinta ini sudah pasti aman, terus dengan tipikal jenis printhead yang sama dengan yang digunakan WUMES seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya juga untuk bisnis yang sudah running selama bertahun-tahun, biasanya kan Betul. pasti sudah punya operator yang Betul. jalanin mesinnya kayak gitu. Jago kayak teknisi sih operatornya. Berarti memang kayak nggak, kita kadang tuh punya customer berarti ya nggak perlu datengin teknisi karena udah punya operator handal Mbak. Iya, cuma biasanya operatornya sudah punya kontak teknisi kita yang bisa cuma tanya-tanya by phone aja gitu sih. Oh, oke. Oh, ini adalah hal-hal yang perlu untuk dilihat oleh customer-customer kita yang mungkin baru mulai ya Mbak ya. Iya. Karena kadang itu, wah kalau misalnya saya beli printer harus beli bahan, harus hadirin teknisi juga. Itu semua memang banyak proses yang kita harus mulai di awal seperti itu. Iya. Tapi semakin lama itu pasti akan terbentuk sistemnya sendiri. Betul. Printernya juga kita semakin mengerti cara ngejaga kesehatannya, bahannya juga kita tahu harus invest ke yang mana, sesuai dengan market yang dibutuhin, jadi nggak random, oh kayaknya nyoba ini dan nyoba ini, nggak kayak gitu. Dan kalau misalnya kita juga laki, dapat operator yang rajin ya, itu setiap hari dibersihin. Itu mah seneng Maintenance. banget. Jangankan kita marketingnya ya, iya. teknisi pun seneng karena Iya, apa? betul. Mereka tuh nggak terlalu kesulitan gitu. Betul. Karena biasanya itu kan ada memang operator-operator yang kerjanya bersih, tiap hari Betul. dibersihin, luar, dalam, dan segala macam, cupping station dan segala macam. Jadi ketika setiap bulan itu teknisi main ke sana cuma buat controlling aja. Iya. Ini aman nggak nih atau gimana? Iya. Dan memang itu sangat menjaga kesehatan printhead. Betul. Bisa jadi long term kayak gitu. Jadi Betul. semua itu akan pelan-pelan berangsur WMH bisa temukan jalannya sendiri, ini ngelancarin bisnisnya kayak gimana. Jadi kita support dari baru mulai sampai ngejaga untuk bisnisnya terus berkembang seperti itu. Dari tadi kita udah lumayan banyak ngomongin satu dari ekonomi Indonesia saat ini yang ternyata ngaruh juga ke harga produk kita ya Mbak ya. Betul. Kemudian juga dari bagaimana kita melihat ekonomi Indonesia dan berusaha untuk memenuhi spill kebutuhan dari customer dengan hadir melalui dua tinta ini, Nexora dan juga Aegis, baik untuk outdoor maupun sublim gitu ya. Dan yang pasti WMH semua kalau mau shifting tinta dari Wujud Unggul tetap menyediakan teknisi untuk memastikan IC profiling aman ataupun juga produksinya bisa sesuai dengan kebutuhan customer. Meskipun sudah shifting ke tinta terbaru kami, seperti itu ya. Jadi mungkin untuk besok-besok misalnya setelah lihat ini Mbak, kayaknya saya tertarik nih mau nyoba Aegis sama Nexora, bisa kalau Mbak Ana dihubungi di mana nih Mbak? Disebutin nih nomor Iya, teleponnya. boleh. Oke. Di FB atau nomor telepon boleh? Di nomor telepon aja ya, 0812 5960 2117. Oke, ataupun juga main ke sosial media kami. Kita ada di Facebook, personal dan juga page itu di Wujud Unggul dan Wujud Unggul Official. Setiap hari kami aktif di Instagram pastinya itu di Wujud Unggul Official. Kami juga main di Threads, WMH semua. Kalau misalnya mau diskusi apapun dan juga gali insight, sekarang enak banget untuk pakai aplikasi Threads. Di sana banyak juga yang sharing. Kita di Wujud Unggul Official. Kalau misalnya mau main melihat lebih banyak ada produk apa aja, main ke website kami di www.wujudunggul.com. Mau melihat review customer experience-nya seperti apa, kita punya YouTube di YouTube Wujud Unggul Official dan kita juga lagi main di TikTok. Jadi banyak banget customer yang mungkin lebih suka sekarang TikTok, kita juga aktif di Wujud Unggul Official. Ataupun kalau misalnya WMH tertarik untuk nanya-nanya dulu, boleh. Boleh. Kita mungkin belum kenal banget nih sama WU, mau kenalan dulu bisa langsung DM atau komen-komen kami di semua segmen tadi. Terima kasih untuk WMH semua yang sudah mengikuti kita sejak awal sampai akhir. Sampai jumpa.